Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Fathu Mekah. Peristiwa ini bukan sekadar kemenangan militer, tetapi sebuah kemenangan yang penuh hikmah dan pelajaran. Nabi Muhammad mengajarkan kita bahwa kemenangan sejati adalah ketika kita mampu mengendalikan diri, bersabar, dan memaafkan orang lain meskipun kita memiliki kekuatan untuk membalas. Pembelajaran ini kita lakukan di kelas 5, semester 1, dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Materi yang kita bahas adalah Fathu Mekah, Perjanjian Hudaibiyah, dan pelanggaran yang menjadi sebab terjadinya peristiwa besar tersebut. Tema yang kita ambil adalah meneladani perjuangan Nabi Muhammad, supaya kita bisa belajar dari sikap dan keteladanan beliau. Tujuan pembelajaran hari ini cukup banyak, di antaranya: pertama, meyakini kebenaran peristiwa Fathu Mekah; kedua, membiasakan diri untuk pantang menyerah; ketiga, mampu menjelaskan pengertian dan sebab terjadinya peristiwa ini; keempat, menemukan perilaku mulia Nabi Muhammad; dan terakhir, menghubungkan peristiwa ini dengan perilaku sehari-hari kita. Fathu Mekah berarti pembebasan kota Mekah oleh Nabi Muhammad dan para sahabat pada tahun 8 Hijriah. Nabi Muhammad memasuki kota itu dengan damai, tanpa pertumpahan darah besar. Inilah yang membedakan Islam dengan peperangan biasa. Tujuan utamanya adalah menegakkan kebenaran, bukan sekadar menguasai wilayah atau membalas dendam. Sebelum Fathu Mekah terjadi, Nabi Muhammad dan kaum Quraisy membuat perjanjian damai yang dikenal dengan Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian ini awalnya dianggap merugikan umat Islam, tetapi justru menjadi jalan bagi tersebarnya Islam secara damai. Inilah bukti bahwa kesabaran Nabi Muhammad menghasilkan kemenangan yang lebih besar. Sayangnya, kaum Quraisy tidak konsisten. Mereka melanggar perjanjian dengan membantu sekutunya menyerang Bani Huza'ah, yang merupakan sekutu Nabi Muhammad. Tindakan ini membuat Nabi Muhammad memutuskan untuk menyiapkan pasukan menuju Mekah. Namun, tujuan beliau bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menegakkan perjanjian dan menegakkan kebenaran. Nabi Muhammad menyiapkan pasukan yang sangat besar, sekitar 10.000 orang. Meskipun jumlahnya banyak, beliau tetap menjaga kerahasiaan agar Quraisy tidak panik. Saat memasuki Mekah, hampir tidak ada perlawanan. Nabi Muhammad pun langsung menuju Ka'bah dan membersihkan berhala yang ada. Inilah awal dari kembalinya Ka'bah sebagai pusat tauhid. Kaum Quraisy melanggar perjanjian karena khawatir pengaruh Islam semakin besar dan tradisi jahiliyah mereka hilang. Mereka takut kehilangan kekuasaan dan kedudukan. Ketakutan ini membuat mereka melakukan tindakan yang gegabah. Dari sini kita belajar bahwa rasa iri dan takut kehilangan kekuasaan bisa mendorong seseorang berbuat curang dan melanggar janji. Fathu Mekah bisa berjalan damai karena Nabi Muhammad memiliki strategi yang sangat bijak. Beliau menjaga kerahasiaan, mengatur pasukan secara disiplin, dan selalu mengingatkan untuk tidak melakukan kekerasan tanpa alasan. Nabi Muhammad juga menjamin keamanan bagi orang yang tinggal di rumah masing-masing. Sikap ini membuat peristiwa besar itu berlangsung tanpa pertumpahan darah. Meski berhasil merebut Mekah, Nabi Muhammad tetap rendah hati. Beliau memasuki kota dengan menundukkan kepala sebagai tanda syukur, bukan kesombongan. Beliau memaafkan musuh-musuhnya, bahkan orang-orang yang dahulu paling menyakitinya. Sikap ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukanlah pada senjata, tetapi pada kemampuan memaafkan. Para sahabat juga memiliki peran penting. Mereka mendukung Nabi Muhammad dengan penuh disiplin dan ketaatan. Mereka menjaga barisan pasukan, menyampaikan pesan Islam, dan membantu mewujudkan kemenangan damai. Peran sahabat ini menjadi teladan bagi kita bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada pemimpin, tetapi juga pada kerjasama dan loyalitas pengikutnya. Setelah memasuki kota, Nabi Muhammad menuju Ka'bah. Di sana, beliau menghancurkan berhala-berhala yang selama ratusan tahun dipuja oleh Quraisy. Ka'bah dikembalikan pada fungsi aslinya, yaitu sebagai pusat tauhid, tempat menyembah Allah semata. Peristiwa ini menjadi simbol berakhirnya tradisi jahiliyah dan kembalinya manusia pada penyembahan yang benar. Hikmah terbesar dari Fathu Mekah adalah Islam menyebar luas ke seluruh jazirah Arab. Banyak orang Quraisy akhirnya masuk Islam karena melihat akhlak Nabi Muhammad yang penuh kasih sayang. Kemenangan ini menunjukkan bahwa Islam bukan agama balas dendam, melainkan agama yang mengutamakan kasih sayang,
kedamaian, dan pengampunan. Dari peristiwa ini kita belajar banyak nilai keteladanan, pantang menyerah dalam memperjuangkan kebenaran, pemaaf kepada musuh, bijaksana dalam mengambil keputusan, dan adil dalam memimpin. Nilai-nilai ini sangat penting bagi kita semua, karena seorang Muslim sejati harus mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan Nabi Muhammad dalam Fathu Mekah bisa kita terapkan sehari-hari. Misalnya, bersabar saat menghadapi masalah di sekolah, tidak mudah marah ketika ada yang mengejek, memaafkan kesalahan teman, serta berani menegakkan kebenaran meski sulit. Hal-hal kecil ini akan membentuk karakter kita menjadi pribadi yang kuat dan berakhlak mulia. Di sekolah, kita bisa meneladani Nabi Muhammad dengan tidak membalas ejekan teman, membantu teman yang kesulitan, dan rajin belajar. Di rumah, kita bisa meneladani dengan menghormati orang tua, membantu pekerjaan rumah, dan rajin berdoa. Dengan begitu, nilai-nilai Fathu Mekah tidak hanya kita ketahui, tetapi benar-benar kita amalkan dalam kehidupan nyata. Sekarang mari kita lihat peta konsep Fathu Mekah. Pertama, ada latar belakang berupa pelanggaran perjanjian Hudaibiyah. Kedua, jalannya peristiwa ketika pasukan Islam masuk ke Mekah. Ketiga, perilaku Nabi Muhammad yang penuh keteladanan. Keempat, hikmah yang kita peroleh dari peristiwa ini. Peta ini membantu kita mengingat alur dengan mudah. Mari kita diskusikan beberapa pertanyaan. Bagaimana sikap Nabi Muhammad saat menang? Apa yang bisa kita teladani dari peristiwa Fathu Mekah? Pertanyaan ini akan membantu kita berpikir lebih dalam, bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang bagaimana menghubungkan sejarah dengan kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup pembelajaran ini, mari jawab beberapa soal reflektif. Apa sebab terjadinya Fathu Mekah? Mengapa Nabi Muhammad tidak membalas dendam? Dan bagaimana cara kita meneladani beliau di sekolah? Ingatlah pesan Nabi Muhammad, kemenangan sejati adalah ketika mampu memaafkan. Semoga kita semua bisa meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari.